Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi segenap ciptaan pada hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu 21 Agustus 2024, kita akan mengawali hari kita dengan sejenak merenungkan sabda Tuhan. Bersama saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa, Condong, Catur. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Jangan Khawatir, yang didasarkan pada sabda Tuhan di dalam Injil Markus, pasal 8, ayat 14 sampai dengan 21. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan sabda Tuhan tersebut, marilah kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sebagian dari sabdamu. Tolonglah kami, sehingga di dalam segala keterbatasan kami boleh memahami dan menghayati kebenaran sabdamu. Dan tolonglah kami sehingga di dalam segala kerapuhan kami pun bisa memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabdamu itu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 14 sampai dengan 21. Perkenankan saya membacakannya untuk kita semua. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah Injil Kristus. Diberkatilah saudari, saudara, dan saya yang bersedia memelihara kebenaran Injil di dalam keseharian hidup kita. Haleluya.
Sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan ini kita merenungkan sebuah hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni perihal kekhawatiran. Kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak terhindarkan di dalam kehidupan ini. Siapakah di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir? Kita tentu pernah khawatir tentang pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan banyak hal lainnya. Seringkali tema renungan kita pada pagi hari ini, jangan khawatir, itu membuat kita merasa atau berpikir seolah-olah kekhawatiran itu sendiri adalah salah, kekhawatiran itu sendiri adalah dosa, dan bahwa kita harus menyingkirkan semua kekhawatiran. Namun pertanyaannya adalah, apakah memang benar demikian? Apakah Yesus benar-benar menghendaki kita untuk mengabaikan setiap kekhawatiran dalam kehidupan kita? Mari, barang sejenak kita selami teks Markus 8 ayat 14-21 tadi, juga sabda Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 25 untuk bersama-sama menemukan jawabannya. Dalam Markus 8 ayat 14-21, kita membaca kisah tentang para murid Yesus yang lupa membawa roti. Mereka hanya memiliki satu roti di dalam perahu, dan ini membuat mereka khawatir. Kekhawatiran ini sebetulnya tidak sepenuhnya tanpa dasar. Mereka sedang dalam perjalanan jauh. Mereka jauh dari tempat di mana mereka bisa memberi makan, dan mereka hanya memiliki sedikit persediaan. Kekhawatiran para murid dengan demikian adalah respons alami terhadap situasi yang memang tampaknya berisiko. Namun Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia menegur mereka bukan karena kekhawatiran itu sendiri, tetapi karena para murid terlalu terpaku pada kekurangan fisik, sehingga mereka lupa akan kehadiran Tuhan yang telah mampu mencukupkan segala kebutuhan mereka selama ini. Maka Yesus pun mengingatkan mereka tentang mujizat-mujizat sebelumnya, di mana ribuan orang diberi makan dengan hanya beberapa roti. Kekhawatiran para murid dengan demikian telah menjadi tidak wajar, sehingga kekhawatiran itu mengaburkan pandangan mereka dari kehadiran, penyertaan, dan kuasa Allah. Selanjutnya marilah kita mengingat kembali sabda Yesus yang sangat populer perihal kekhawatiran. Di dalam Matius 6 ayat 25, Yesus bersabda, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Sahabat Petra yang terkasih, kata Yunani yang digunakan untuk khawatir atau kuatir di dalam sabda Yesus tersebut adalah merimnao. Makna dari merimnao lebih dari sekadar kekhawatiran. Merimnao menggambarkan kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang membebani pikiran kita,
sampai-sampai kita tidak dapat berpikir jernih, tidak dapat fokus pada hal-hal yang penting. Kekhawatiran yang seperti inilah yang sejatinya ditentang oleh Yesus. Yesus menentang kekhawatiran yang wajar tentang kebutuhan hidup. Karena kekhawatiran yang berlebihanlah yang sejatinya membuat kita buta terhadap kebaikan dan penyertaan Tuhan. Seperti yang terjadi pada para murid di dalam Injil Markus tadi. Sahabat Petra yang terkasih, kekhawatiran yang wajar sebenarnya memiliki manfaat tersendiri. Kekhawatiran yang wajar menjadi tanda bahwa kita peduli terhadap sesuatu. Misalnya, kita bisa khawatir tentang hasil ujian atau pekerjaan. Dan kekhawatiran ini justru memotivasi kita untuk belajar lebih baik, untuk bekerja lebih keras. Kekhawatiran yang wajar dengan demikian membantu kita untuk waspada dan mengantisipasi tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Kekhawatiran yang wajar juga dapat berfungsi sebagai alarm bagi kita. Ketika kita merasa khawatir, itu bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang memang perlu kita perhatikan atau kita atasi. Dengan cara ini, kekhawatiran yang wajar justru bisa menjadi dorongan untuk bertindak, untuk membuat keputusan yang lebih baik, dan untuk menjaga diri sendiri serta orang lain. Namun, ketika kekhawatiran menjadi berlebihan, dampaknya bisa sangat merusak. Kekhawatiran yang berlebihan bisa menyebabkan kita terjebak dalam lingkaran kecemasan yang tidak berujung. Secara psikologis, hal ini dapat mengarah pada gangguan kecemasan, depresi, dan berbagai masalah kesehatan mental yang lain. Pikiran kita bisa terus-menerus dipenuhi dengan skenario buruk yang mungkin tidak pernah terjadi, sehingga menguras energi dan semangat hidup kita. Secara fisiologis, kekhawatiran yang berlebihan memicu pelepasan hormon stres, seperti misalnya kortisol. Dan jika ini berlangsung lama, tubuh kita akan mengalami pelbagai masalah, seperti tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, penurunan sistem kekebalan tubuh, bahkan masalah kardiovaskular. Dengan demikian, kekhawatiran yang berlebihan tidak hanya mengganggu pikiran kita, tetapi juga merusak tubuh kita. Lalu, tentu saja pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengelola kekhawatiran kita dengan bijaksana, sehingga kita tidak jatuh ke dalam kecemasan yang berlebihan. Berikut adalah beberapa kiat atau langkah praktis yang mungkin bisa kita lakukan. Pertama-tama, kita perlu membedakan antara kekhawatiran yang wajar dan kekhawatiran yang berlebihan. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kekhawatiran ini membantu saya untuk bertindak lebih baik, atau justru melumpuhkan saya? Jika kekhawatiran telah membuat kita tidak bisa berpikir jernih, itu tandanya kekhawatiran itu sudah berlebihan. Selanjutnya, kita bisa berlatih mengelola stres. Teknik-teknik seperti pernapasan dalam, meditasi, atau relaksasi otot dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh kita. Latihan ini membantu kita untuk kembali memusatkan perhatian pada saat ini dan di sini, serta mengurangi dampak fisik
dari kekhawatiran yang berlebihan. Yang ketiga, kita juga bisa berbicara dengan orang lain. Tidak perlu ragu untuk membicarakan kekhawatiran Anda dengan orang yang bisa Anda percaya. Mengapa? Karena terkadang mendengar perspektif yang lain atau sekadar bercerita untuk berbagi beban sudah dapat membantu mengurangi kecemasan kita. Dan tentu saja, di dalam komunitas gereja, kita bisa saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Dan kita pun bisa berdoa serta merenungkan sabda Tuhan. Doa pribadi adalah salah satu cara terbaik untuk memasrahkan kekhawatiran kita yang berlebihan kepada Tuhan. Dalam doa, kita menyerahkan segenap rasa takut dan cemas kita kepada Tuhan. Dan kita bisa percaya bahwa Dia mendengar, memperhatikan, dan memelihara kita. Merenungkan sabda Tuhan juga dapat memberikan penghiburan dan kekuatan, mengingatkan kita akan janjinya untuk selalu menyertai kita. Di samping itu, kita juga perlu mengambil tindakan yang tepat. Jika ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kekhawatiran kita, mari kita lakukan. Mengapa? Karena tindakan yang konkret bisa membantu kita mengurangi rasa khawatir atau rasa cemas yang tidak perlu. Karena itu memberikan kita sampai batas tertentu rasa kontrol, rasa kendali terhadap situasi dan kondisi yang kita hadapi. Nah, sahabat Petra yang terkasih, akhirnya kekhawatiran adalah bagian dari hidup kita, dan itu tidak selalu buruk. Namun, kita harus berhati-hati agar kekhawatiran itu tidak menjadi berlebihan dan justru menguasai kehidupan kita. Yesus mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam kekhawatiran yang melumpuhkan. Yesus mengajarkan kita untuk dengan bijaksana mengelola kekhawatiran kita. Maka, mari kita belajar untuk membedakan mana kekhawatiran yang wajar, mana kekhawatiran yang berlebihan, dan mari kita menyerahkan segenap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup dengan damai dan penuh keyakinan akan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Amin. Saat ini marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, di pagi yang baru ini kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk sabda-Mu yang menenangkan hati dan pikiran kami, yang mengingatkan kami untuk tidak khawatir secara berlebihan. Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah setiap langkah kami dan berilah kami hikmat untuk bisa mengelola kekhawatiran kami dengan bijaksana. Kiranya kami dapat menjalani hari ini di dalam damai sejahtera-Mu dan iman yang teguh. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami mengawali hari ini dengan penuh rasa syukur. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Rabu 21 Agustus 2024. Kiranya masing-masing kita tidak hanya berhenti menjadi pendengar dan perenung sabda Tuhan,
tetapi kiranya kita dimampukan untuk juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, mohon diri. Selamat mengasihi segenap ciptaan di hari ini. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita dan orang-orang terkasih kita. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Berkah dalam.